Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja-gereja di tanah Papua yang dikasihi oleh Tuhan, benteng terakhir orang Papua adalah Injil yang tertulis, aku akan menyertai engkau. Walaupun ada konflik, walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, tapi firman Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Orang Papua ada di mana saja, ada di rumah, ada di hutan, ada di laut, ada di lembaga, ada di sel, ada di terai besi, ada terminal kematian. Tapi firman Tuhan hari apa yang dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan. Dan janji itu 167 tahun yang lalu sampai hari ini tidak berubah. Amin saudara. Luar biasa. Itulah hari kita. Yang saya rasakan, yang saya lihat, kehidupan kesaksian kita di tanah Papua itu ada beberapa tipe. Tipe yang pertama itu tipe kekristenan kura-kura. Jadi tipe kekristenan kura-kura itu Kristen yang timbul tenggelam. Kadang-kadang dia bersembunyi di balik itu yang Bapak tahu itu. Jadi kalau dia sudah punya kedudukan di sini, dia sudah punya jabatan di sini, dia sudah oke di sini, dia semua sembunyi di situ. Jadi dia sembunyi, tidak mau masuk gereja, tidak mau berdoa, dia sembunyi di situ sampai jabatannya selesai, baru nanti kura-kura itu akan muncul di gereja. Saya harap Papua tidak ada kekristenan kura-kura. Tipe yang lain itu adalah tipe kekristenan gerobak. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kekristenan di tanah Papua itu gerobak, didorong terus. Bapak pergi gereja, ibu tuh setengah mati, istri setengah mati. Pak ke gereja, Pak berdoa, Pak, mama saja ke gereja sudah. Anak-anak saya ke gereja. Jadi ibu ini dorong kayak bapakmu itu, suamimu itu kayak gerobak. Itu kekristenan gerobak. Dorong, suruh doa juga tidak bisa, suruh masuk gereja juga tidak bisa, baca Alkitab juga tidak bisa. Maunya apa? Kalau memang kau tidak mengerti tentang daerah ini dijamah oleh Injil, lebih baik dia pindah ke pulau yang lain. Ya, pulau lain. Karena ini daerahnya lain. Ya. Ada juga yang tipe kekristenan kapal layar yang tadi kita lewat. Kapal layar itu ada angin baru bergerak, maju bergerak, ada angin baru punya, dia bisa bergerak. Kalau tidak ada angin, dia tenang saja di situ. Ada kekristenan orang Kristen ini, ada uang baru bergerak, ada uang baru bergerak, ada uang baru memuji Tuhan, haleluya di mana-mana, bersaksi di mana-mana. Tidak ada uang, diam. Kekristenan kapal layar. Masuk gereja hanya musiman. Otto dan Gessler, mereka tiba tanggal 7 Oktober 1852, film tidak baru saja kita saksikan. Mereka injak di tanah, yaitu di Batavia yang disebut sekarang Jakarta. Walaupun kedua hamba Tuhan sudah tiba, tetapi hampir 2 tahun lebih berputar-putar Batavia, ya, tertahan lagi di Ternate dan lain sebagainya karena ada alasan. Pertama adalah tidak ada izin untuk mereka bisa masuk di Pulau Negunia ini atau pulau di Papua ini. Sampai di Ternate, banyak orang mereka kasih tahu kepada mereka, jangan masuk di tanah itu, jangan pergi di tanah Papua, karena di Papua itu wilayah hitam, karena Papua itu wilayah iblis, karena wilayah itu wilayah konflik, sampai hari ini konflik. Kata-kata itu datang di telinga Otto dan Gessler. Namun Otto dan Gessler melihat, membuka Alkitab, mereka melihat yaitu Matius 28 ayat 20. Di sana katakan, walaupun negeri itu hitam, walaupun negeri itu konflik, walaupun negeri itu ada ancaman, tapi mereka selalu lihat Alkitab. Di situ kata firman Tuhan yang tertulis, aku akan menyertai engkau sampai di tanah itu. Aku akan menyertai engkau sampai di tanah itu. Pulau ini Tuhan jaga.
Sejak tanggal 5 Februari 1855, kedua hamba Tuhan injak di tanah, mereka berdoa. Doa yang pertama, doa yang sulung, atau mereka membuat satu MU dengan negeri ini, tanah ini, untuk kepada Tuhan. Yaitu mereka katakan, dengan nama Tuhan, kami menginjakkan kaki di tanah ini. Titik. Bukan koma lagi itu. Siapa yang bilang ada koma? Haleluya. Titik. Atas nama Tuhan kami menginjakkan kaki ini di tanah Papua. Makanya Papua sudah 58 tahun mau bangun juga pakai nama ini, nama itu, konflik terus karena kamu tidak pakai nama yang tadi itu. Begitu ya Pak Ketua DPR, Pak Gubernur. Saya juga pikir-pikir, ini bapak-bapak ini kenapa tidak bikin undang-undang untuk bangsa ini? Jangan ibadah hanya satu hari saja begini. Ini hari bersejarah untuk orang Papua. Kasih libur 1 minggu. KKR, Papua Barat. Doa puasa, doa, KKR. Semua aktivitas tutup. Karena ini jantungnya hati orang Papua. Jantungnya. Pemulihan Papua ada di sini. Momen yang terpenting ada di sini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya lihat orang-orang Yahudi itu luar biasa. Setiap bulan Oktober namanya Pondok Daun, mereka semua ke Yerusalem. Orang Yahudi yang ada di Amerika, di Inggris, di Belanda, di mana saja, di Singapura, semua menuju ke Yerusalem. Lalu bawa istri anak-anak mereka ke padang pasir. Mereka tidak pakai tenda yang pakai kain, tapi mereka pakai tenda-tenda yang pondok-pondok. Jadi mereka tidur di situ 1 minggu. Anak-anak mereka mengajarkan bagaimana penderitaan 40 tahun di bawah Firaun keluar masuk ke tanah Kanaan. Mengingatkan tiap hari 1 minggu, mengingatkan mereka, kau tinggal di hotel enak, kau makan di mana enak, kau hidup enak, punya kendaraan, punya pekerjaan, sukses. Tapi kau lihat ini, tidur di pasir ini, tidur di padang belantara ini, padang gurun ini. Setiap tahun ingatkan mereka, bangsa itu, ingatkan mereka. Mereka berdiri kuat karena mereka menghargai hari Pondok Daun. Orang Papua punya hari Pondok Daun hari ini. Hari Injil masuk tanah Papua yang membebaskan saya dan saudara. Hari Pondok Daun, hari Injil masuk, hari yang membuat kita bahagia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Watak dan kehidupan kami orang Papua hanya bisa dengan kekuatan Tuhan, kekuatan Injil, bukan kekuatan uang, bukan kekuatan otsus, bukan kekuatan pemekaran, tetapi kekuatan Injil Kristus, kekuatan Injil Kristus yang membuat kita damai di tanah ini. Shalom, salam sejahtera untuk bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini dalam rangka ulang tahun Injil masuk di tanah Papua. Kalau kita berbicara mengenai peradaban Papua, itu tidak terlepas dari peran Otto dan Geisler. Kalau kita bicara mengenai sejarah Papua, itu juga tidak terlepas dari pemberitaan Injil di tanah Papua. Kalau kita berbicara mengenai perkembangan Papua, itu juga tidak bisa terlepas dari pemberitaan Injil atau hari HPI hari ini. Kalau kita berbicara mengenai membuka isolasi di daerah di tanah Papua, dan juga untuk berbicara tentang membangun Papua di 7 wilayah adat, tidak terlepas dari pemberitaan Injil di tanah Papua. Dia ibarat seperti satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan oleh Injil itu. Tidak bisa dipisahkan oleh pemberita Injil. Tidak bisa dipisahkan oleh warna Injil. Tidak bisa dipisahkan oleh sejarah Injil. Tidak bisa dipisahkan oleh keselamatan Injil. Tidak bisa dipisahkan oleh harapan Injil yang ada di negeri ini.